Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada Ibu Ida Fitrian MPD selaku dosen penguji ujian kompre keilmuan matematika dan IPA. Nah, yang pertama itu ada pengertian IPA. Secara umum atau istilah sains itu diartikan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Istilah sains atau IPA itu berasal dari kata scio atau sicire, itu dari bahasa Latin. Kalau dari bahasa Arabnya itu alima, yang berarti tahu. Jadi baik ilmu maupun sains itu secara etimologisnya itu artinya pengetahuan. Nah, dalam arti sempitnya, IPA atau sains itu merupakan disiplin ilmu yang terdiri dari physical science atau ilmu fisika maupun life science, yaitu ilmu biologi. Yang termasuk physical science itu ada ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, terus itu meteorologi dan fisika. Nah, kalau life science itu meliputi anatomi, fisiologi, zoologi, sitologi, embriologi, serta mikrobiologi. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA itu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Nah, sehingga IPA itu bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta atau konsep-konsep maupun prinsip. Nah, jadi IPA itu merupakan suatu proses penemuan. Dengan demikian, hakikat IPA itu adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematis dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Dengan adanya penjelasan di atas, itu memberikan pengertian bahwa IPA itu adalah sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematis tentang dunia sekitar. Yang kedua itu IPA adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses kegiatan tertentu, dan IPA itu dicirikan oleh nilai-nilai dan sikap para ilmuwan menggunakan proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, IPA itu adalah proses kegiatan yang dilakukan para ilmuwan atau saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Nah, dari uraian tentang IPA itu bisa Aprina tarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan alam itu merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip proses yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan secara sederhana. Lalu ada pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA pada sekolah dasar atau SD itu diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran IPA di SD itu juga memberikan kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara alami. Nah, hal ini tuh membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta mengembangkan cara berpikir ilmiahnya. Nah, IPA itu juga merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran IPA, SD itu menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan terintegrasi. Pada siswa sekolah dasar itu diharapkan itu keterampilan prosesnya dalam proses pembelajaran. Nah, hal itu tuh disebabkan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar itu tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif para ilmuwan. Jadi siswa itu perlu diberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya. Nah, keterampilan dasar itu terdiri dari mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menyimpulkan, membuat hipotesis, meramalkan, dan mengkomunikasikan. Pada pelajaran IPA SD itu juga siswa itu harus dikembangkan sikap ilmiahnya. Itu udah tercermin ketika anak-anak itu melakukan kegiatan eksperimen. Pada saat pembelajaran berlangsung itu melalui observasi dan pengamatan dilakukan oleh guru maupun siswa. Perbedaan IPA di SD dengan jenjang lain itu misalnya di SMP tuh
Materinya pun udah terintegrasi gitu, sudah mulai dikembangkan, mulai adanya pembagian pelajarannya itu terfokus adanya mata pelajaran biologi, fisika, ataupun kimia. Lalu ada kedudukan IPA dalam kurikulum. Sains itu sangat mendukung kemajuan bangsa. IPA itu juga merupakan dasar teknologi yang merupakan acuan pembangunan. Suatu teknologi itu tidak akan berkembang jika tidak didasarkan dengan yang memadai gitu. Pengetahuan dasar itu diperluin untuk pengetahuan dasar sains. Nah, sains itu juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, siswa itu dihadapkan oleh suatu permasalahan yang harus dipecahkan melalui serangkaian proses penelitian. Nah, sikap kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi itu akan mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya dan mencoba membuktikan kebenarannya. Nah, setelah proses penemuan yang panjang, siswa itu akan menyimpan dalam struktur kognitifnya itu dalam waktu yang lebih lama gitu. Nah, sains itu juga mampu mengembangkan sikap ilmiah yang membentuk insan Indonesia itu berkepribadian luhur. Lalu nilai-nilai pendidikan itu tercermin pada sikap ilmiah yang mulai muncul saat melakukan penelitian, yang ditandai dengan munculnya rasa keingintahuan. Selanjutnya mereka itu juga melalui serangkaian tahap penelitian itu mencari sumber literatur pada saat praktikum dan mencatat maupun menganalisis data serta menyimpulkan sampai tahap pembuatan laporan tuh misalnya. Nah, serangkaian tahap inilah itu membuat jadinya metode ilmiah mereka tuh tercerminkan. Ketelitian dalam mengamati hasil penelitian itu sangat nentuin dalam menarik kesimpulan. Sesuatu yang dilihat itu harus dikatakan dengan jujur, objektif. Nah, dari sini tuh muncul dengan demikian sudah tercerminkan gitu sikap-sikap ilmiah pada peserta didik. Lalu ada manfaat dan tujuan pembelajaran IPA di SD atau MI. Konsep pembelajaran IPA di sekolah dasar itu tuh merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Adapun tujuan umum pembelajaran IPA itu adalah penguasaan peserta didik untuk memahami sains dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tujuan khususnya itu berorientasi pada hakikat yang kompleks gitu ya, dan bermakna bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Adapun beberapa tujuan pembelajaran IPA di SD atau MI itu, yang pertama mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Lalu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, lalu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dia mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Nah, itu dapat melestarikan, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam gitu. Itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA itu sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, adapun manfaat pembelajaran IPA itu sendiri antara lain membuat kita atau peserta didik mampu untuk memahami berbagai hal di sekitarnya. Contohnya, mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang itu bersinar, lalu berpikir kritis, di mana contohnya itu mengatur data, menyelesaikan masalah. Contohnya bagaimana mendapatkan air bersih dan dari air keruh, serta meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga itu ditanam akan tumbuh? Nah, selanjutnya itu memberikan wawasan dan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu membantu manusia untuk mengembangkan iptek. Nah, adapun urgensi pembelajaran IPA SD atau MI. Pada usia 6-7 tahun, otak anak itu masih seperti spons yang menyerap berbagai fakta, sifat yang kritis dan kerumitan.
dengan cara menyenangkan dan tidak membuat mereka stres gitu. Mereka mendapatkan rangsangan dari lingkungan sehingga anak itu telah menciptakan kondisi yang sempurna untuk belajar apa aja. Inilah potensi sains dalam diri anak. Salah satunya anugerah terbesar dari Allah bagi anak-anak, bagi kita semua. Potensi sains itu dibawa serta oleh anak dalam serangkaian kegiatan sehari-hari. Lalu dia berhadapan dengan dunia IPA yang sederhana sampai membutuhkan pemikiran yang kompleks. Anak secara intrinsik itu terdorong ingin mengerti dan menelusuri apa aja tuh yang berkaitan dengan IPA. Anak itu ingin mengerti fenomena alam yang musik rasa ingin tahu mereka. Sehingga tugas utama pendidik itu mengkolaborasikan untuk mengembangkan potensi saintis ya siswa secara optimal sejak di pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, pembelajaran IPA di SD itu merupakan wahana yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Pembelajaran IPA sejak dini itu akan menghasilkan generasi dewasa yang melek sains gitu, dan membuat mereka tuh lebih makin kompetitif sehingga mereka tuh mampu turut serta memilih dan mengolah informasi untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Adapun kebermaknaan IPA itu sendiri, pembelajaran itu merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif tetap yang diperoleh dari tingkah laku yang diakibatkan oleh pengamatan. Adapun prinsip belajar itu sendiri, pertama, belajar itu hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. Nah, memerlukan proses dan tahapan serta kematangan, efektif bila didorong dengan motivasi dari dalam diri atau luar. Nah, belajar itu merupakan proses percobaan atau pembiasaan. Nah, jadi belajar itu juga berdasarkan kemampuan siswanya melalui praktek atau mengalami secara langsung gitu. Bahan belajar itu harus bermakna dan lebih mudah serta menarik. Nah, belajar itu sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas sehingga siswa itu bisa belajar dengan sendiri gitu, bentuk penugasan gitu. Nah, terkait dengan konsep pembelajaran yang menghasilkan beberapa pengalaman gitu, keterampilan dan kemampuan itu sebagaimana tujuannya diharapkan, maka agar tercapai tujuan itu pendekatan proses merupakan pendekatan kepada anak-anak itu tahu gitu bagaimana cara belajar siswa untuk menguasai konsep-konsep yang diajarin. Nah, dalam proses pembelajaran itu terjadi interaksi antara keterampilan dan konsep yang sekaligus di dalam interaksi itu berkembang pada sikap dan nilai dalam diri siswa. Itu misalnya sikap teliti, kreatif, tekun, bertanggung jawab, objektif, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Lalu ada ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, ruang lingkup IPA SD itu tidak hanya mencakup alam semesta aja tuh, tetapi juga mencakup tentang semua hal yang ada di alam semesta. Nah, ruang lingkup yang dimaksud itu tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan itu dijelasin bahwa ruang lingkup IPA itu meliputi makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, interaksi dengan lingkungan maupun kesehatan. Kalau bendanya itu ada sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi benda padat, cair, gas. Lalu ada energi dan perubahannya, itu ada panas, magnet, listrik, pesawat sederhana. Lalu tentang bumi dan alam semesta itu meliputi tata surya, benda-benda langit. Terus dari pernyataan di atas itu dapat kita simpulin bahwa materi mata pelajaran IPA di sekolah dasar itu mencakup tentang makhluk hidup dan proses kehidupan, sifat-sifat dan kegunaan dan energi perubahan, serta bumi dan alam semesta. Adapun metode yang saya pilih yaitu metode eksperimen yang cocok dalam pembelajaran peristiwa alam, yaitu gunung meletus pada kelas 5 SD. Metode itu sendiri artinya cara yang digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan strategi belajar yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, berikut ada beberapa
contoh-contoh metode ya. Ada metode diskusi, demonstrasi, tanya jawab, metode study tour, atau metode resitasi. Dan yang saya gunakan adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen itu metode yang memberikan kesempatan kepada siswa baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk melakukan suatu eksperimen dengan mengalami dan menemukan sendiri suatu pengetahuan baru bagi siswa itu. Adapun kelebihan dari metode eksperimen ini, yang pertama, metode ini tuh dapat membuat siswa lebih percaya diri atas kebenaran atau kesimpulan itu berdasarkan percobaan yang mereka lakukan, bukan dari buku saja. Nah, dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains, teknologi, dan suatu sikap dari seorang ilmuwan gitu. Lalu metode ini tuh didukung oleh asas-asas didaktik modern. Yang pertama, siswa itu belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses kejadian. Lalu siswa itu terhindar dari verbalisme. Dia langsung gitu, praktek gitu, memperkaya dan bersifat objektif secara realistis dan mengembangkan sikap ilmiahnya. Nah, adapun kekurangan dari metode ini itu pelaksanaan metode ini tuh sering memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan tidak banyak, ada juga yang mahal gitu. Setiap eksperimen ada yang tidak memberikan hasil yang diharapkan, mungkin adanya faktor tertentu. Itu ada juga sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas, peralatan maupun bahan-bahannya, seperti itu. Adapun prosedur penggunaan metode eksperimen ini perlu dijelaskan bahwa siswa itu harus tahu tentang tujuan eksperimen kita tuh apa gitu. Mereka tuh harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Yang kepada siswa kita tuh perlu menerangkan juga alat, bahan yang harus digunakan dalam percobaan, urutan yang harus ditempuh sewaktu eksperimen berlangsung tuh dibicarakan. Nah, proses itu harus dicatat gitu ya. Perlu menetapkan bentuk catatan, laporan atau uraian seperti itu. Nah, selama eksperimen berlangsung, guru itu harus mengawasi pekerjaan siswa. Bila perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaannya gitu. Setelah eksperimen selesai, guru itu harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di dalam kelas dan mengevaluasi dengan bentuk tes atau tanya jawab. Nah, saya mengambil materi gunung meletus. Lalu yang terakhir itu ada alat evaluasi. Alat evaluasi yang saya gunakan itu dalam penilaian sikap, psikomotorik, mau afektifnya ya, sikap tadi itu, psikomotorik dan kognitifnya terdiri dari 5 soal. Seperti itu. Nah, itu sudah April lampirkan dalam makalah. Baik, adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode eksperimen. Kalaupun di dalam ruangan biasanya kita melakukan salam terlebih dahulu atau pembukaan, lalu memberikan motivasi dan lanjut kepada tahap memberikan materi, yaitu peristiwa alam tentang yaitu gunung meletus. Adapun materinya itu di bagian inti kegiatan pelajaran, gunung meletus itu adalah terbentuk akibat pertemuan antara lempeng-lempeng bumi. Bagian lempeng bumi yang bertumbukan itu akan tenggelam dan mencair. Nah, itu karena bawah suhu lempeng bumi itu sangat tinggi. Akibatnya lempeng bumi yang sangat tinggi itu, lempeng bumi yang mencair ini tuh akan menambah volume dari bawah perut bumi itu, yaitu magmanya. Nah, sehingga terjadi keluarnya cairan dalam perut bumi itu yang disebut dengan lava, seperti itu. Nah, lanjut kita dengan percobaan atau melakukan eksperimen. Nah, di sini saya dibantu oleh teman saya sebagai peserta didik misalnya, yang dilakukan dengan tersendiri gitu, melakukan eksperimennya
bersama murid yang dilakukan tersendiri gitu. Bisa juga eksperimen itu kan kalau nggak perorangan yang dipandu oleh guru perorangan atau pada kelompok-kelompok peserta didiknya. Nah, adapun alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam percobaan ini, yang pertama apa, Fis? Ada nampan. Ya, ini alatnya ada nampan, ada Botol, ada pasir, ada sabun, rinso, rinso, terus ada cuka makan, ada pewarna makanan, dan ada soda kue. Nah, lanjut pada percobaan ini, tujuan dari percobaan ini itu untuk melihat bagaimana terjadinya proses gunung meletus itu tadi. Nah, baik, kita mulai saja caranya. Kita masukkan pasirnya ke dalam nampan ini sehingga botolnya tertutup. Sedikit tertutup. Percobaan ini tuh bisa anak-anak lakukan sendiri atau melalui bantuan dari gurunya gitu. Apalagi kalau misalnya dilakukan secara berkelompok, guru dapat mengawasinya saja seperti itu. Udah gitu. Nah, selanjutnya kan tadi ada tahap persiapannya dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus ini ada langkah-langkah selanjutnya, itu intinya melakukan eksperimen sesuai terurut gitu. Nah, pertama kita sudah memasukkan pasir membentuk seperti seolah-olah ini adalah gunung. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan ini deterjen bubuk. Kita masukkan 1 sendok makan. Nah, ya cukup 1 sendok ya. lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan pewarna makanannya ya. Iya. Nah, kita masukkannya, Fitri yang masukkan. Kita akan memasukkan air sebanyak 2/3 dari botolnya. 2/3, berarti. Udah belum? Semana aja. Segini kan? Jadi kan. Ya, kita masukkan soda kuenya itu sebanyak 4 sendok. Bumbunya bisa keluar layaknya seperti lava, kita akan masukkan cuka yang bersifat asam. Yuk. Nah, lihat. Inilah ilustrasi ya bagaimana terjadinya gunung meletus.
sudah lihat ya gelembung-gelembungnya itu akibat adanya campuran dari cukai bersifat asam dan perpaduan dengan ini, terus ada sabunnya itu bersifat basah, jadi keluar. Dan ini warnanya sebagai ini aja ya, pemanis saja, bahwa keluarnya lava dari dalam perutnya gunung meletus tadi, seperti itu. Nah, setelah melakukan eksperimen ini, biasanya guru akan memberikan evaluasi. Nah, Afrina telah memberikan soal terlampir di dalam makalahnya, yaitu berisikan bagaimana terjadinya gunung meletus ini, mengapa terjadinya gunung meletus, apa dampak terjadinya gunung meletus, seperti itu. Nah, cukup sekian metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan, yaitu metode eksperimen ini. Adapun kesimpulan, secara umum pengertian sains itu adalah sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia sekitar. Nah, secara khusus sains itu adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Nah, adapun karakteristik IPA itu, yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Nah, IPA itu merupakan pengetahuan yang teoritis. IPA juga merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan, dan IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikapnya. Nah, kedudukan IPA dalam kurikulum, tujuan dan manfaat pembelajaran IPA di SD adalah bertujuan agar siswa itu mampu menguasai konsep IPA dan keterkaitannya, serta mampu mengembangkan sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan metodenya adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan strategi belajar yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Cukup sekian pemaparan dari isi makalah yang telah saya buat. Semoga dapat diterima oleh Ibu Ida Fitriani MPD. Apabila ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Pada Ibu Ida Fitriani MPD saya mohon maaf. Aprina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.